Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gihan Pangestu dari Prodi Administrasi Publik semester 6. Di sini saya akan melakukan observasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat kepada Ibu Ayep selaku Ketua Kelompok Wanita Tani KWT Okra yang berada di Kampung Cihuni, Kecamatan Cikembar. Nah, sebelum kepada wawancaranya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai modal sosial. Modal sosial ialah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan relasi antar individu dalam masyarakat. Nah, ini juga mengatakan bahwa individu membentuk identitas dan perilaku mereka dalam konteks sosial tertentu, bahwa norma, nilai, dan ekspektasi sosial memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku individu. Modal sosial juga menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan antar individu dalam mempengaruhi sumber daya yang tersedia bagi individu, seperti informasi, dukungan emosional, atau akses oportunitas. Nah, dengan demikian, teori modal sosial membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat berinteraksi menggunakan sumber daya sosial mereka dan membentuk identitas perilaku mereka dalam konteks sosial yang mereka hadapi. Langsung ke pertanyaan aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, latar belakang hadirnya kelompok tani di sini. Awalnya kelompok tani sekitar masyarakat sini awalnya guna memanfaatkan lahan pekarangan rumah aja gitu. Hanya kebetulan ada tahun 2019 ada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan yang programnya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi melestarikan halaman pekarangan rumah, memanfaatkan lah. Itu aja. Terus ada nggak anggota gitu yang punya keahlian dalam kelompok tani? Kalau anggota, semua anggota diwajibkan harus bisa menanam terutama sayur-sayuran. Biasanya kan kelompok di rumah Demplot juga ada sebuah kebun kelompok. Terus di setiap rumah anggota harus memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Terus yang ketiga, ada peraturan nggak gitu, baik itu tertulis maupun tidak tertulis gitu dalam kelompok tani? Kalau aturannya setiap anggota kelompok wajib hadir setiap seminggu sekali, kecuali dia tidak hadir, kecuali dia tidak bisa, ada keperluan yang tidak bisa ditunda lah. Seminggu sekali wajib hadir itu Iya. Kegiatan apa? Nah, itu kegiatannya, jadi kita menanam di rumah bibit, ada juga rumah bibit, ada juga lahan untuk anggota. Jadi anggota semua bisa menanam. Terus ada inovasi nggak buat memajukan kelompok tani di desa ini? Inovasinya, semua anggota bersama-sama dikasih pelatihan-pelatihan guna memanfaatkan hasil pertaniannya. Terus pernah membuat kunyit asam, ya, di kelompok pernah. Jadi pelatihan-pelatihan itu aja. Terus bagaimana cara ibu meningkatkan keterampilan pengetahuan dari masing-masing anggota kelompok? Semua anggota kelompok kan diberi pelatihan-pelatihan aja, paling mencari orang-orang yang bisa melatih untuk ibu-ibu ketua kelompok untuk memanfaatkan hasil-hasil pertaniannya. Terus yang terakhir, ada nggak hambatan gitu selama mengurus kelompok tani? Hambatannya satu, biaya. Kedua, lahan juga suka kadang-kadang nggak ada gitu. Ketiga, alat-alat untuk pertaniannya yang digunakan untuk pertanian, itu paling hambatannya. Terus yang satu lagi,
manfaat pemberdayaan masyarakat kelompok tani bagi pengembangan pertanian di daerah ini bagaimana? Manfaatnya satu memanfaatkan manfaat banyak sekali sih. Manfaat lahan pekarangan, memanfaatkan lahan pekarangan, mengurangi kebutuhan keluarga, kan jadi terkurangi juga karena kita menanam sayuran di depan rumah. Terus menambah ekonomi keluarga juga gitu. Jadi anjurkan semua itu darinya semua anggota teh diharuskan gitu menanam di pekarangan rumahnya masing-masing.